Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati, NIM 194410011, semester 4, Prodi PPKN. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pendekatan sosiologi dan antropologi terhadap hukum. Khususnya, ini untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum adat. Untuk presentasi lebih jelasnya, mari kita simak sama-sama ya. Pendekatan sosiologis dan antropologis terhadap hukum. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian pendekatan sosiologi dan antropologi. Jadi, kita itu harus tahu dulu apa sih pendekatan itu, begitu juga dengan sosiologi dan antropologi. Kita bahas sama-sama ya. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu. Secara etimologis, antropologi tersusun dari bahasa Latin yaitu anthropos yang artinya manusia, dan dari bahasa Yunani yaitu logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi antropologi berarti berbicara tentang manusia. Sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Jadi, sosiologi ini mempelajari masyarakat meliputi gejala-gejala sosial, struktur sosial, perubahan sosial, dan sebagainya. Sosiologi hukum mempelajari hukum adat dari segi sosiologi hukum, maka di sini yang menjadi objek permasalahannya adalah tentang hukum adat sebagai gejala masyarakat. Kita lihat definisi atau pengertian dari sosiologi itu sendiri. Sosiologi berasal dari kata Latin yaitu socius yang berarti kawan, ditambahkan dengan logos yang berarti ilmu. Berarti sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang berkawan atau interaksi antar manusia. Pengertian sosiologi hukum ini menganalisa bagaimana jalannya suatu hukum dalam masyarakat, yang merupakan hal utama bagi para pengguna hukum agar tahu betapa berpengaruhnya hukum dalam suatu masyarakat. Jadi, hal ini yang membuat betapa pentingnya harus kita belajar mengenai sosiologi hukum. Pengertian sosiologi hukum menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Soerjono Sukanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Yang kedua, menurut Sajipto Raharjo, sosiologi hukum atau sociology of law adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Yang ketiga, menurut R.O.J. Salman, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Objek sosiologi hukum. Secara objek kajian, sosiologi hukum adalah yang pertama, beroperasinya hukum di masyarakat atau ius operatum atau law in action, dan pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. Yang kedua, dari segi statiknya atau struktur adalah kaidah sosial, lembaga sosial, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Yang ketiga, dari segi dinamikanya atau proses sosial, interaksi, dan perubahan sosial. Ruang lingkup sosiologi hukum. Di sini ada dua hal. Yang pertama, dasar-dasar sosial dari hukum. Contohnya, hukum nasional Indonesia. Dasar sosialnya apa? Yaitu Pancasila dengan ciri-cirinya gotong royong, musyawarah kekeluargaan. Yang kedua, efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Contohnya, Undang-Undang PMA terhadap gejala ekonomi, Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik terhadap gejala politik, Undang-Undang Hak Cipta tahun 82 terhadap gejala budaya, Undang-Undang Perguruan Tinggi terhadap gejala pendidikan. Kegunaan sosiologi hukum. Yang pertama, mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif, baik itu hukum tertulis ataupun tidak tertulis, di dalam negara atau masyarakat.
Yang kedua, mengetahui efektivitas berlakunya hukum positif di dalam masyarakat. Yang ketiga, mampu menganalisis penerapan hukum di dalam masyarakat. Yang keempat, mampu mengkonstruksikan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Dan yang terakhir, mampu memetakan masalah-masalah sosial dalam kaitan dengan penerapan hukum di masyarakat. Antropologi hukum. Sekarang kita membahas mengenai antropologi hukum. Mempelajari hukum adat dari segi antropologi hukum, di sini berarti masalah yang dijadikan fokus perhatiannya itu apa? Berarti tentang hukum adat dalam hubungannya dengan perilaku manusia dan budaya hukumnya. Definisi antropologi menurut Profesor Dr. Tio Ihromi, antropologi hukum adalah cabang dari antropologi budaya yang hendak memahami bagaimana masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi melalui proses pengendalian sosial yang salah satunya itu berbentuk hukum. Manfaat mempelajari antropologi hukum adalah untuk mengetahui gambaran bekerjanya hukum sebagai pengendali sosial yang dilatar belakangi oleh budaya. Ruang lingkup antropologi hukum. Ruang lingkup antropologi hukum dapat dijelaskan dengan membandingkan dengan ilmu-ilmu yang dekat dengannya, yaitu dengan hukum adat dan sosiologi hukum. Kenapa? Karena kedua-duanya itu mempelajari gejala sosial. Terdapat perbedaan antara antropologi hukum dan hukum adat. Dilihat dari objeknya, dilihat dari pendekatannya, dilihat dari sifat penelitian dan norma. Kita lihat dari objeknya, antropologi hukum, perilaku manusia, dan hukum adat, norma hukum di luar undang-undang. Dilihat dari pendekatannya, antropologi hukum holistik, sedangkan hukum adat, yuridis normatif. Dilihat dari sifat penelitiannya, antropologi hukum, penelitian di lapangan, sedangkan hukum adat, dari studi pustaka dan dokumen. Dilihat dari normanya, antropologi hukum, kenyataan, dan hukum adat dikehendaki. Untuk melihat ruang lingkup antropologi hukum, di sini juga akan diperlihatkan perbedaannya dengan sosiologi hukum. Perbedaan antropologi hukum dengan sosiologi hukum dapat kita lihat dari objeknya, yaitu jika antropologi hukum, hukum bukan barat, tidak tertulis, sedangkan sosiologi hukum, hukum barat atau yang telah dipengaruhi, hukum tertulis. Dilihat dari subjeknya, antropologi hukum masyarakat sederhana, sedangkan sosiologi hukum masyarakat maju atau modern. Dilihat dari perspektifnya, antropologi hukum budaya, sedangkan sosiologi hukum sosial titik. Dilihat dari penelitiannya, antropologi hukum kualitatif studi kasus, sedangkan sosiologi hukum kuantitatif sampel. Kita akan membahas mengenai pendekatan sosiologis dan antropologis terhadap hukum. Yang pertama, pendekatan antropologis hukum itu berbicara mengenai pendekatan. Adalah berbicara bagaimana cara suatu ilmu pengetahuan itu mendekati objek atau sasaran kajiannya. Pendekatan antropologi hukum itu setidaknya ada 3. Yang pertama holistik, yang kedua empiris, dan yang ketiga komparatif. Pendekatan holistik artinya antropologi hukum melihat gejala hukum yang ada dengan kacamata menyeluruh dari berbagai sudut pandang, tidak stereotip, yaitu hukum dipandang bukan hanya hukum secara ansich, tetapi dilihat dari sudut pandang dan kaitan fungsinya dengan yang lain, misalnya ekonomi politik, sosial, agama, dan lain sebagainya. Sebagai ilmu perilaku atau empiris, antropologi hukum sebagai ilmu empiris itu mempunyai konsekuensi bahwa teorinya itu harus didukung oleh fakta yang relevan, atau setidaknya itu terwakili secara representatif. Metode komparatif itu dapat dilakukan dengan cara penelitian sinkronis atau generalizing approach maupun penelitian diakronis atau descriptive approach. Titik dalam penelitian sinkronis itu mencari prinsip persamaan di antara berbagai kebudayaan. Sedangkan metode komparatif yang diakronis itu meneliti suatu masyarakat tertentu dari waktu ke waktu atau perkembangan suatu masyarakat tertentu.
perubahan yang terjadi dalam masyarakat, maka merupakan suatu gejala yang umum bahwa perubahan-perubahan tersebut terutama akan mengenai gejala sosial yang dinamakan hukum. Perubahan-perubahan yang terjadi di bidang-bidang kehidupan lainnya akan berpengaruh terhadap nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum. Bahwa hukum, baik sebagai kaidah maupun perilaku, berbentuk dan tertib pada bidang-bidang lain seperti politik ekonomi, pendidikan, pembangunan desa, dan seterusnya. Banyak dialami kesulitan-kesulitan di berbagai bidang kehidupan. Kenapa? Karena hukum yang mengaturnya itu sudah dianggap tidak memadai lagi, atau hukum yang ada itu diremehkan saja oleh karena terlampau berbelit-belit prosedurnya. Paling tidak, hal tersebut dapat dikembalikan ke dalam 3 sebab yang dapat dianggap sebagai karakteristik hukum. Pertama, hukum menghendaki adanya stabilitas dalam masyarakat. Stabilitas tersebut seringkali menutup mata kalangan formil terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Akibatnya, hukum terlihat sebagai unsur yang konservatif belaka yang ingin mempertahankan status quo. Hal kedua adalah apa yang dinamakan formalisme, yang terutama melihat hukum sebagai kaidah-kaidah yang mengatur hubungan-hubungan antar masyarakat. Ini lebih banyak menyangkut teknik, walaupun ada yang lebih menekankan substansi. Ketiganya adalah bahwa hukum cenderung untuk mementingkan ketertiban. Sebenarnya, berbagai kecenderungan pemikiran-pemikiran hukum dapat dikategorikan ke dalam 3 tipe pokok. Yang pertama adalah filsafat hukum yang mencakup semua pemikiran-pemikiran yang berusaha untuk merumuskan cita-cita hukum sebagai basis daripada suatu sistem pergaulan hidup, yaitu masyarakat. Yang kedua adalah ilmu hukum analistis yang terutama mencakup pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan teknik hukum. Ketiga adalah teori-teori sosiologis yang terutama membahas hubungan antara prinsip-prinsip hukum dengan berfungsinya prinsip-prinsip tersebut di dalam masyarakat. Ketiga teori tersebut di atas yang sudah saya jelaskan tadi itu hanya usaha untuk menyederhanakan masalahnya. Namun kita tidak dapat melepaskan diri dari kenyataan bahwa eksponen-eksponen dari ketiga kategori tersebut tidak jarang sekali bertentangan satu dengan yang lainnya. Padahal ketiga kategori tersebut itu saling memerlukan. Oleh karena dengan mempergunakan ketiga pendekatan tersebut sangat diperlukan, terutama di negara kita yang sedang berkembang ini. Hal ini diperlukan karena ketiga-tiganya akan berguna untuk menempatkan hukum pada fungsi yang proporsional dalam masyarakat. Bagian ini hanya akan membataskan diri pada kategori ketiga dan membandingkannya dengan pendekatan antropologis yang relatif masih muda usianya. Seorang tokoh sosiologi hukum terkemuka yaitu V. Aubert itu pernah menyatakan bahwa ada berbagai cara untuk mendekatkan ilmu hukum dengan ilmu-ilmu lainnya. Ya betul, tidak lain tidak bukan ya dengan menggunakan sosiologi atau antropologi untuk menganalisa masalah-masalah hukum. Penggunaan sosiologi atau antropologi tersebut berarti bahwa hasil-hasilnya akan dimasukkan ke dalam kerangka analitis menurut ahli hukum. Sebaliknya, seseorang dapat saja mempergunakan konsep-konsep sosiologis dan antropologis untuk menafsirkan gejala-gejala hukum. Dalam hal ini jelas diperlukan hal-hal yang pokok tentang pemikiran-pemikiran hukum sebagai basisnya, akan tetapi kerangka analisisnya tetap sosiologis dan antropologis. Suatu pendekatan sosiologis biasanya itu bersifat fragmentaris. Artinya apa? Artinya menganalisa gejala-gejala sosial dengan agak mengabaikan konteks kebudayaannya secara menyeluruh. Sebaliknya, pendekatan antropologis itu lebih diarahkan pada penelusuran pola-pola yang dicita-citakan dalam masyarakat, dengan kadang-kadang mengabaikan realitas sosialnya. Kedua pendekatan tersebut lebih banyak didasarkan pada pengumpulan data di lapangan, di mana sosiologi lebih tertarik pada usaha-usaha mengadakan generalisasi atas dasar sampel yang ditarik dari suatu populasi tertentu.
Sehingga sosiologi lebih menyoroti realitas sosial atau Dasein, antropologi lebih memusatkan pada usaha-usaha untuk merekonstruksikan kebudayaan-kebudayaan di dalam suatu keseluruhan atau kebulatan. Pendekatan sosiologis itu sifatnya lebih pada orientasi permasalahan, sedangkan pendekatan antropologis itu lebih menyoroti masyarakat-masyarakat yang arhais sifatnya. Akibatnya, pendekatan sosiologis terutama memusatkan perhatian terhadap bagian-bagian tertentu dari masyarakat atau kebudayaan. Seorang sosiolog bertitik tolak pada suatu masalah. Sedangkan pada antropologi, maka masalah tersebut merupakan hasil dari penelitiannya. Hasilnya pun akan berbeda apabila diterapkan terhadap hukum. Pendekatan sosiologis akan menghasilkan pola-pola umum tentang hukum yang hidup atau hukum sebagai realitas sosial yang artinya dalam kaitannya dengan gejala-gejala sosial lainnya. Pendekatan antropologis akan menghasilkan pola-pola yang ideal dari hukum yang didasarkan pada aspirasi-aspirasi para warga masyarakat. Bedanya dengan pendekatan sosiologis adalah bahwa antropologi memperoleh hasil-hasilnya dari kontak langsung dengan masyarakat atau melalui penelitian di lapangan. Pendekatan sosiologis dan antropologis saling melengkapi di dalam proses studi terhadap hukum. Pendekatan-pendekatan tersebut akan menghasilkan gambaran yang lebih lengkap mengenai hukum, di samping pendekatan menurut ilmu hukum belaka. Hal ini disebabkan oleh karena ilmu hukum mempunyai sudut pandangan yang terbatas, yakni terhadap hukum sebagai kaidah atau sebagai sekumpulan kaidah-kaidah yang pada hakikatnya timbul dari sikap mental manusia untuk hidup teratur. Pendekatan sosiologis lebih menyoroti pola-pola perilaku manusia dalam pergaulan hidup yang abstraksinya adalah antara lain kaidah-kaidah hukum tersebut. Pendekatan antropologis berusaha untuk merumuskan kaidah-kaidah hukum ideal melalui studi terhadap pola-pola perilaku tersebut atau secara lebih tegas. Perlu dicatat di sini bahwa baik pendekatan sosiologis maupun antropologis itu merupakan pendekatan dari disiplin-disiplin yang relatif masih muda usianya. Perkembangannya yang nyata baru tampak setelah Perang Dunia Kedua, terutama di AS dan negara-negara Skandinavia, atau terutama untuk sosiologi hukum dengan fokus terhadap kesadaran hukum. Tetapi bagi Indonesia, pendekatan-pendekatan tersebut relatif sangat baru, walaupun para sarjana hukum adat sudah menerapkannya sejak sebelum Perang Dunia Kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan ataupun sanggahan, bisa kita diskusikan sama-sama melalui grup WA. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.